Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kota Baru. Saya Yulin Nurlianti dari SD Negeri 2 Dirgahayu. Saya Etioti BR Purba dari SD Negeri 2 Rampa Kota Baru. Saya Syari Arbayanti dari SMA Negeri 1 Pulau Laut Timur. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Saya sebagai observer. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eti, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Ibu Sari, baik-baik saja. Ibu Sari gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, kemarin kan Ibu Eti mau minta saya sebagai observer nih. Nah kemarin saya sudah menyiapkan nih sebelum nanti proses coaching ada mungkin beberapa rubrik penilaian yang mungkin saya sampaikan dulu hari ini dengan Ibu. Kemudian nanti di rubrik penilaian itu coach dan coachnya akan saya amati nih sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian kesesuaiannya dengan alur tirta, kemudian kompetensi inti yang nanti akan Ibu kembangkan bersama coach dan coach. Misalnya yang saya lihat nanti adalah kehadiran atau presence-nya, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian istilahnya mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian alur tirtanya nanti adalah sesuai tidak dengan alur tirta, ya ini tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya nanti udah muncul nggak di sana. Nah kemudian saya juga akan melihat respon dari coach, bagaimana beliau merespon dari beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu, dan serta bagaimana nanti Ibu menggali potensi dari si coach agar dia bisa mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian nanti saya juga minta jangan lupa dengan prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan kalau bisa adalah memaksimalkan potensinya. Nah kemudian ada pertanyaan yang ingin saya ajukan ini kepada Ibu sebagai coach. Apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Begini ya Bu Sari, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kesadaran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga hal itu mana kompetensi yang menurut Ibu secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Nah kalau secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau indikatornya Bu, indikator dan harapan nanti yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Nah, kalau harapan saya pada proses coaching ini, saya ingin si coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Gitu loh Bu. Baik sekali Ibu. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pra-observasinya. Silahkan Ibu nanti melaksanakan coaching dengan coach dan coach sebagai coach dan coach. Dipersilahkan. Ya, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari, terima kasih. Selamat siang Bu Yuli, bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Ibu Eti, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu Eti sendiri bagaimana? Sehat, segar bugar Bu Yuli. Alhamdulillah. Oh iya Bu Yuli, kemarin waktu Ibu Yuli menghubungi saya pakai WA, minta waktu buat ketemu dan sedikit menceritakan permasalahannya Ibu. Saya itu udah pengen banget loh Bu sebenarnya mengajak ketemuan, kayaknya asik nih buat dibincang-bincang kita. Oh ya, kita ada waktu nih sekitar 10-15 menit, jadi apa nih yang bisa kita bicarakan? Oke, begini ya Ibu Eti ya. Sebenarnya hubungannya di samping saya juga ya yang jelas rekan-rekan saya di sekolah. Sebenarnya saya merasa kurang enak ngomongin masalah ini. Cuman bagaimana yang namanya kita guru, yang namanya kita pendidik, kan orientasi kita dalam pembelajaran itu sebagaimana yang kita dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian di sana melalui filosofi pendidikan KHD, bahwasanya pembelajaran itu hendaknya kan berorientasi kepada siswa. Nah, di samping itu yang namanya untuk murid-murid sekarang ini kan udah beda zamannya nih. Tidak sama seperti dulu. Sekarang ini apa-apa kan sudah apa-apa serba IT karena kan kemajuan teknologi. Nah, di sana juga kan kita udah mendapat pemahaman bahwasanya anak-anak itu dididik sebagaimana zamannya. Nah, jadi dalam hal ini saya ini sepertinya di sekolah kami ini masih ada kendala
Yaitu di antara kami walaupun ada yang sudah mahir IT, tapi ada juga yang kurang. Mungkin saya juga sendiri termasuk yang masih kurang. Nah, jadi dalam hal ini akan menyebabkan apa namanya perolehan nilai-nilai anak itu yang nantinya juga kurang karena dalam apa kekurang mahiran kami dalam menggunakan IT sehingga itu tidak bisa membangkitkan semangat dan motivasi siswa di dalam proses belajar mengajar. Oh iya begitu. Jadi tadi saya dengar ada kemajuan zaman, guru mesti update dan upgrade diri, serta metode yang monoton. Jadi ketiga faktor ini erat kaitannya dengan perolehan nilai murid-murid ya Bu ya? Iya Bu, jadi saya itu kan kepengen murid-murid itu mendapatkan hak belajarnya ya. Jadi kalau kita selama ini menggunakan metode yang monoton, kemudian dengan sehubungan kemajuan teknologi kita itu tidak namanya apa ya, mengupdate dan mengupgrade diri. Nah, maka kan kita istilahnya hanya bisa jalan di tempat. Jadi otomatis tuh perolehan nilai anak juga ya begitu-begitu aja. Jadi gimana ya, saya aja bingung juga nih menghadapi seperti ini. Jadi menurut Ibu update dan upgrade diri seorang guru itu seperti apa Bu? Jadi Bu, kalau menurut saya ya, kita istilahnya tidak bisa memungkiri yang namanya kemajuan teknologi. Nah, jadi selama ini, penggunaan yang kita umum ya, yang umum itu penggunaan handphone ya, bukan hanya orang dewasa, tapi kan juga anak-anak udah terbiasa tuh yang namanya menggunakan handphone. Nah, sejauh ini saya melihat handphone itu hanya digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak secara maksimal digunakan dalam proses apa namanya yang bisa menunjang keberhasilan kita dalam pembelajaran. Begitu, Ibu. Baik Ibu, sayangnya bincang-bincang kita ini dibatasi waktu ya Bu ya. Kalau enggak saya juga dengan senang hati ngobrol banyak dengan Ibu. Kira-kira nih dari bincang-bincang kita ini, apa yang mau Ibu dapatkan? Ya. Jadi begini ya Bu Etia, saya itu kepengen sih saya bersama rekan-rekan saya itu apa namanya ya, sehubungan dengan kemajuan teknologi ini bisalah menyesuaikan diri dengan mengikuti kemajuan zaman. Jadi nanti di dalam proses pembelajaran itu yang erat hubungannya dengan apa namanya peningkatan nilai-nilai anak, saya kepengen tuh saya dan juga rekan-rekan itu bisa menggunakan metode yang bervariasi, kemudian juga bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Apa namanya yang nanti ujungnya kan itu menjadi anak yang bisa terlibat menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Oh iya Bu. Jadi kalau misalnya nih, ini misalnya ya Bu ya, untuk menggambarkan kondisi rekan-rekan Ibu, kita kasih rentang angka 1 sampai 10 nih. Maka rekan-rekan Ibu berada pada posisi angka berapa kira-kira? Iya. Kalau saya melihat kita ngambil rata-rata ya Bu ya, jadi mungkin ada yang angka berapa, tapi kalau kita pukul rata aja kita rata-ratakan, pasti ada yang lebih sih sebenarnya, tapi kalau kita rata-ratakan mungkin untuk menggambarkan itu kita baru di angka 7 Bu. Jadi kalau melihat angka yang Ibu sebutkan tentu menjadi suatu pemikiran gimana ya mau meningkatkannya ya Bu ya. Iya. Nah dari angka 7 ini, kalau kita mau mencapai nilai sempurna yakni angka 10 tentu berat juga ya Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu mau rekan-rekannya Ibu itu di posisi angka berapa? Jadi karena apa ya, yang namanya pemanfaatan teknologi, baik itu handphone, kemudian laptop, di sekolah juga ada Chromebook. Jadi itu istilahnya apa ya, sesuatu mungkin sudah lama tapi menjadi baru. Nah mungkin itu termasuk sulit ya. Jadi kalau misalnya dari tadi itu ada di posisi angka 7, sepertinya saya prediksikan saya mencoba secara bertahap saya dan rekan-rekan itu bisa naik 1 angka. Jadi kalau bisa sih di angka 8, Bu. Oh, angka 8 ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih, apa yang bisa Ibu lakukan agar rekan-rekan Ibu dapat mencapai angka tersebut? Nah yang berkenaan dengan itu Bu ya, itu yang beberapa waktu ini yang istilahnya apa ya, yang saya coba pikirkan, apa ya solusinya dari apa yang menjadi pertanyaan saya. Berarti artinya Ibu sudah coba memikirkan solusinya juga ya Bu ya. Iya. Nah, menurut pengamatan Ibu, kira-kira nih, rekan-rekan di sekolah lebih mudahnya atau senangnya dengan cara seperti apa ya Bu? Sehingga kondisi rekan-rekan Ibu di sekolah itu bisa berada di posisi sebagaimana yang Ibu maksudkan. Iya, jadi Ibu di sekolah kan ada komunitas belajar ya. Jadi sepertinya saya perlu nih berkolaborasi dengan rekan yang menurut saya itu lebih mahir dalam memanfaatkan IT, kemudian mengimbaskannya kepada rekan-rekan. Di samping itu juga tentu minta dukungan kepala sekolah supaya nanti dalam kegiatan komunitas belajar ini disitulah kegiatan kami diefektifkan. Sepertinya seperti itu Bu. Baik Ibu, nah kira-kira nih,
Apa yang dapat Ibu harapkan dari diskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja sehubungan dengan komunitas belajar? Jadi karena kita ingin memanfaatkan komunitas belajar, otomatis kita kan harus mendapat persetujuan kepala sekolah dulu. Selanjutnya nanti kita bekerja sama dengan rekan-rekan yang tadi sudah mahir menggunakan IT. Nah, nanti kepada rekan-rekan yang belum mahir, termasuk saya juga yang istilahnya masih dalam tahap belajar. Nah, jadi itu nanti kita meminta kepada rekan-rekan yang sudah mahir itu menjadi narasumber. Jadi nanti mereka yang istilahnya memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami yang sehubungan dengan yang sehubungan dengan menunjang peningkatan nilai-nilai anak. Jadi nanti kami sebagai guru di kelas itu nanti bisa membuat media pembelajaran. Kemudian berangkat dari media pembelajaran itu kami sudah tidak lagi menggunakan metode yang ceramah aja, tapi sudah lebih bervariatif lagi. Harapannya saya sih ke depannya guru itu nanti bisa anggap aja yang paling ini ya, yang sekarang sedang marak nih Bu ya. Yang sedang marak ini kita membuat presentasi untuk pembelajaran, itu kita menggunakan misalnya Canva ya Bu ya. Nah, karena kan di sana kan banyak fitur-fitur tuh. Jadi anak-anak kan nanti istilahnya melihat tampilan itu udah tertarik duluan. Nah, selain itu juga menurut saya nanti kebetulan teman-teman saya yang rencananya dijadikan narasumber, mereka udah belajar duluan, udah mahir duluan dalam Canva. Satu lagi Bu, itu kuisis. Jadi rencananya itu nanti juga rekan-rekan saya itu rencananya yang sebagai narasumber itu berbagilah kepada kami nanti di dalam komunitas belajar, di mana nanti melalui misalnya kayak kuisis itu bisa dijadikan untuk kayak soal latihan atau soal pembiasaan, di mana nanti kami rekan-rekan ini juga bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Oh iya, jadi Ibu yakin ya dengan rencana-rencana yang tadi Ibu sebutkan bisa menggugah dan mengubah kebiasaan lama yang sudah tidak efektif lagi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Tentu Bu, menurut saya seharusnya bisa. Tinggal nanti bagaimana saya dan rekan-rekan yang menjadi narasumber itu mengemas kegiatan di dalam komunitas belajar itu menjadi yang lebih efektif dan menyenangkan. Nah, ngomongin tentang waktu nih, kira-kira dari beberapa rencana Ibu tadi, mana nih yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini? Sebenarnya kalau menurut hemat saya bisa sih dikombinasikan beberapa. Namun tentunya biar rekan-rekan saya itu familiar dulu untuk menggunakan media elektronik, nanti bisa dikombinasikan dengan media cetaknya. Sementara itu untuk metode pembelajarannya pun juga bisa dikombinasikan. Nah, tadi kembali lagi ke ke rencana yang pengen kami angkat ya di dalam komunitas belajar itu, sepertinya yang kita dahulukan itu penggunaan Canva. Ya. Sungguh ini ngobrol yang luar biasa ya Bu Yuli ya. Sayang sekali waktu juga yang akan membatasi bincang kita saat ini. Menurut Ibu Yuli, apa nih yang didapat dari perbincangan kita ini? Oke, jadi Bu ya, dari perbincangan awal tadi itu saya udah bingung nih bagaimana supaya rekan-rekan saya termasuk saya di sekolah itu bisa menjadi figur seorang pendidik yang dirindukan anak-anaknya, bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi saya sudah tahu bagaimana cara kami untuk mengkondisikan hal-hal tersebut, di mana nanti sehubungan dengan kemajuan zaman, anak-anak itu mendapatkan pendidikannya, mendapatkan proses pembelajarannya sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kodrat zaman, dan di mana nanti anak-anak itu bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Tadi dengan menggunakan Canva misalnya dalam presentasi, kemudian misalnya dalam latihan, atau misalnya juga soal-soal ulangan itu bisa menggunakan kuisis. Ya, baik Bu Yuli. Sepertinya kita harus ketemuan lagi nih nanti. Gimana kalau 2 minggu yang akan datang? Tentunya sudah ada perkembangan sebagaimana yang Ibu Yuli harapkan dari perbincangan kita hari ini. Baik itu dari rekan yang mendapat pelatihan maupun dampaknya ke murid-murid ya Bu Yuli ya. Iya Bu Eti, dengan senang hati, insya Allah 2 minggu akan datang ya Bu ya. Iya Bu Yuli, baik Ibu. Di penghujung bincang kita hari ini saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu 2 minggu yang akan datang ya Bu Yuli. Oke, terima kasih juga Ibu Eti, senang berbincang dengan Ibu. Sama-sama Bu Yuli. Selamat sore Bu Eti, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Ibu Sari, baik, selamat sore.
Ibu Sari gimana keadaan? Alhamdulillah baik. Bu Eti tadi terkait dengan proses coaching yang Ibu laksanakan, ada beberapa hal nih saya ingin tanyakan pasca observasi ya. Yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi terkait indikator yang Ibu harapkan tercapai. Jadi begini Bu Sari, saya tadi kan sudah melakukan coaching dengan alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi menurut saya dengan alur tersebut saya bisa menggali informasi dari coach agar menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Baik, dari pengamatan saya juga tadi Ibu sudah melakukan alur Tirta, sudah sesuai nih, ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawabnya, kemudian kompetensi inti dari proses coaching pun Ibu jalankan seperti kemitraan, proses kreatif, kemudian maksimalkan potensi tadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, tadi saya lihat juga Ibu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dengan situasi yang sangat nyaman dan mengalir sehingga si coach tadi dengan mudah menemukan solusi dari permasalahannya tadi tersebut. Dan saya juga melihat bahwa Ibu sebagai coach tadi tidak memberitahu solusi yang terbaik, istilahnya solusi yang harus ia dapat, tetapi si coach sendiri menemukan solusi dari permasalahannya berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu tadi. Oke, baik, bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan terkait proses coaching ini? Jadi kalau potensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih memahami lagi Bu mengenai Tirta ini dan prinsip coaching agar untuk pada proses coaching selanjutnya saya bisa lebih baiklah dari hari ini gitu. Ibu Sari. Betul sekali. Intinya semoga nanti dengan kita sering terus-menerus melaksanakan proses coaching dengan Tirta mungkin akan lebih baik lagi. Nah, satu pesan saya mungkin dalam proses coaching kita tidak diizinkan untuk memberitahu solusi dari permasalahan tersebut, tapi biarkan si coach berkembang sendiri dengan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke. Baik Ibu, mungkin proses observasi untuk proses coaching hari ini sudah saya cukupkan sampai di sini. Semoga kedepannya nanti bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan semoga proses coaching ini dan proses observasi observasi kita bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas waktunya juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Sari.